Ini channel 1, ini channel 2, dan ini adalah PCB efek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki atau ngelanjutin memperbaiki sebuah amplifier yang rewel banget dibetulin. Amplifier merek BMB, tipenya adalah DA1600 SE. Teman-teman bisa nonton video sebelumnya untuk bisa sampai ke sini supaya paham. Tapi kalau misal pengen langsung aja nggak apa-apa sih, karena intinya kerusakannya itu memang membingungkan. Tapi di akhir videonya kita bisa tahu ada kerusakan yang sebetulnya sederhana banget, yang bakal kita bisa ketahui kalau misalnya kita teliti. Kalau gitu sekarang kita langsung lanjut aja ke videonya supaya kita semua bisa dapat ilmunya. Simak sampai habis, jangan di skip-skip supaya paham. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Channel 1 itu dihubungkan dengan kabel yang paling pinggir ini ke sini, dan masuknya di PCB efek itu di nomor 2. Yang untuk channel 2 itu dihubungkan sama yang paling pinggir sini, masuknya ke PCB efek di nomor 1. Kalau kita balik, jadi yang ini adalah channel 2, yang ini adalah channel 1. Masuknya ke IC, ini dia, IC JRC 4558. Habis itu dikeluarkan dari IC ke resistor, masuk ke dua buah elko masing-masing ya, channel 1 dan channel 2. Jadi saya mau coba ganti elko-nya. Ini dia elko-nya, ukurannya adalah 50 volt 1 mikrofarad. Nggak kelihatan rusak sih, tapi kok kenapa ada masalah di suaranya waktu dicolokin mic gitu. Saya mau coba ganti elko ini. Aturan dicek pakai ESR meter gitu, tapi karena ESR meternya rusak, akhirnya ya coba langsung diganti aja deh. Waktu pas sudah saya sedot pakai atraktor, kecurigaan saya agak terbukti. Jadi rupanya jalurnya tuh rusak di bagian bawah, dua-duanya lagi. Elko-nya sih kayaknya nggak apa-apa gitu, tapi jalurnya kayaknya rusak. Tuh, lihat. Rusak kan? Kakinya, tembaganya ngelupas. Ini dia. Udah saya betulin. Nggak saya ganti elko-nya, saya betulin aja solderannya. Hidupin. Cek. Oke, itu di mic 2. Saya pindahin ke mic 1. Cek. Seimbang suaranya, sama-sama keras ya. Ini ya, kita tes ya. Tes. Saya cabut, saya pindahin ke mic 1. Cek. Wah. Suaranya udah seimbang kan, dan efeknya pun keluar nih. Delaynya saya tambahin ya. Cek. Tes 1, 2. Sembuh. Setelah sama-sama kita lihat, suara dari channel 1 dan channel 2 sekarang udah seimbang. Tapi ada lagi masalah. Jadi kira-kira urutan permasalahannya tuh sebetulnya seperti ini. Yang pertama adalah suara dari channel 1 dan channel 2 itu nggak seimbang. Suara channel 1 kenceng banget, sedangkan suara channel 2 rendah banget. Sekarang udah sembuh, dua-duanya seimbang. Setelah suaranya seimbang, ada lagi problem yang lain. Padahal ampli ini harusnya udah dikembaliin ke yang punya. Jadi kita harus tunda dulu kegembiraan yang ditunggu-tunggu dari kemarin, guys. Tapi ya saya nggak mau gegabah untuk langsung pengen balikin ke yang punya, karena harus saya tes dulu 1 kali 24 jam. Nah, setelah saya tunggu 1 kali 24 jam, saya coba tes lagi, saya colokin mic-nya, dan bener, efeknya nggak keluar lagi, guys, gitu. Jadi ya akhirnya aku coba untuk bongkar lagi dan ambil bagian yang paling penting di sini, yang paling penting di sini adalah PCB dari efek gitu. Setelah saya coba untuk solderin ulang PCB efeknya, ternyata memang banyak banget solderan tuh yang kelihatan dari fisik bagus,
Waktu kita solder ulang, baru ketahuan dia tuh ternyata nggak nyambung kayak gitu. Ternyata memang banyak banget solderan yang rusak di sini gitu loh. Kalau kita lihat dari bagian atas seperti ini, dari bagian atas solderannya maksudnya, itu bagus gitu. Tapi begitu kita solder ulang, dia langsung bunyi cetak gitu, pecah dan muncul warna seperti tembaga kayak gini. Dan habis itu solderannya udah lepas timahnya dari kaki komponen. Ternyata kasus-kasus seperti itu memang umum ada di barang-barang elektronik yang lama, yang udah umurnya di atas 10 tahun guys. Jadi prosesnya sih seperti biasa, yaitu solderin aja, solderin ulang gitu. Nah kayak gitulah ceritanya. Jadi sampai sekarang akhirnya amplinya udah selesai, udah sembuh, dan insya Allah bakal saya balikin lagi ke yang punya dalam waktu 3 hari ke depan. Semoga aja aman, nggak kambuh lagi. Tapi kenyataannya nggak segampang itu memperbaiki amplifier ini. Meskipun udah ketahuan penyakitnya ada di solderan yang lepas, tapi begitu dibiarin beberapa hari, ternyata amplinya kumat lagi, yaitu keluar suara kayak meledak-ledak gitu di speaker yang sebelah kanan. Kalau gitu langsung kita lanjutin memperbaikinya. Terakhir ada suara berisik atau gemuruh itu di speaker yang sebelah kanan. Speakernya yang ini loh, yang sebelah kanan. Pertama-tama kita cek dulu bagian dari saklar power on off dari arus listrik 220 volt ini dengan membuka solderan yang ada di belakangnya. Karena kayaknya sih satu-satunya jalan untuk membuka tombol itu ya cuma dari bagian belakang, karena dia nggak ada skrupnya. Tapi sebelum itu saya mau coba ngecek dulu PCB dari master volume ini, karena saya curiga di bagian sini ada yang rusak solderannya. Meskipun dari bagian sini kalau misalnya kita lihat solderannya bagus, tapi kita nggak tahu kalau misalnya kita nggak solder ulang. Kadang-kadang waktu kita solder ulang lah, baru ketahuan ternyata timahnya tuh nggak nempel sama tembaganya. Nah kalau udah kayak gitu ya berarti rusak. Itu yang kadang-kadang menimbulkan suara gemerodok. Sekarang udah saya solderin semua komponen-komponen di PCB master volume ini. Ada beberapa kaki yang memang saya temukan nggak nyambung, dan juga saya udah bisa ngelepas bagian power on off dari amplifier ini. Ada satu komponen di sini, sebuah kapasitor tegangan tinggi dan 3 buah lampu LED 2 warna. Dan ternyata di bagian PCB ini saya nggak menemukan kerusakan yang berarti, karena di sini cuman ngelupas aja sedikit tembaganya yang harusnya ditempelin ke kaki dari saklar power on off. Tapi ini nggak apa-apa karena kita bisa ke jumper dengan kawat-kawat yang lain untuk memperbaiki jalur yang rusak ini, yang udah ngangkat ini tembaganya. Karena saya nggak ngelihat kerusakan yang berarti yang ada pengaruhnya sama suara, akhirnya saya coba curiga sama PCB untuk penguat akhirnya. Sebelum membongkar PCB penguat akhir, saya coba perbaiki dulu solderan yang ada di master volume, dan di tombol power on off itu dia saya jumper pakai kawat kabel NYA 1,5 dan udah kuat banget. Dan setelah dites gimana hasilnya, ternyata suaranya nggak keluar sebelah. Jadi yang kanan ini bener-bener nggak ada suaranya. Kalau yang sebelumnya tuh cuma gemerodok, tapi sekarang nggak ada suaranya sama sekali. Jadi seolah-olah suara gemerodok itu muncul sebagai pembuka sebelum speakernya benar-benar mati. Kalau gitu fix lah, kita bongkar aja bagian PCB di penguat akhir ini yang ada pendinginnya besar bertuliskan BMB ini. Coba kita lihat bagian mana di sini yang kira-kira rusak. Ternyata banyak banget kita bisa ngelihat di sini bagian yang rusak, meskipun kamera saya nggak bisa menangkap detail dari kerusakan-kerusakan yang ada, karena hanya bisa dilihat menggunakan mata telanjang aja. Di sini lembab dan ada kaki-kaki komponen yang kelihatan lepas, dan jalur PCB itu udah banyak banget yang udah hampir-hampir putus. Udah saya cek satu persatu, ternyata solderan yang lepas memang ada, cuman udah saya perbaiki, tapi jalur yang putus itu ternyata memang nggak ada, kayak gitu. Jadi kalau misal kita perhatikan, ini adalah right dan ini adalah left.
Dari sini kita bisa memperkecil ruang lingkup untuk menyelesaikan persoalan amplifier ini karena hanya speaker kanan aja yang nggak bunyi. Jadi yang kita perbaiki fokusnya adalah di bagian right. Kalau misalnya saya sih nggak mau kerja 2 kali, jadi seluruh bagian yang ada di sini tuh saya solderin ulang semuanya. Udah saya colokin semua kabel-kabelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin ya. Belum dicolokin deh. Kabel-kabel soketnya udah dicolokin, kabel listriknya belum dicolokin. Gimana mau hidup? Nggak ada suara gemerotok lagi. Soalnya sebelumnya kalau dihidupin volumenya minimal pun di speaker yang right, yang kanan itu suaranya gemerotok. Sekarang udah enggak. Nggak tahu kenapa enggak. Saya coba tes pakai musik dulu. Singkat cerita, ternyata setelah saya tes yang right memang nggak keluar suaranya, masih nggak keluar suaranya. Yang keluar masih tetap yang kiri doang, yang left. Dan kita akan bongkar lagi, entah di bagian sini, entah di sini. Kayak sini sih sudah ya tadi ya. Kayak gitu ceritanya. Karena suara yang kanan itu nggak ada dan masuknya suara itu di PCB ini, akhirnya saya lepas dan saya balik seperti ini. Saya mau solderin ulang seluruh kaki komponen yang ada di PCB tone control untuk musik yang di bawah ini. Udah saya solderin dan banyak banget yang solderannya rusak. Seperti ini nih, tuh. Kelihatan kan? Tuh. Udah nggak nempel lagi dia rupanya. Ada bekas. Ini loh, di samping ini ada coklat-coklat. Coklat-coklat ini adalah tembaga gitu. Kenapa kok solderannya nggak bagus? Solderan saya kok tumben nggak bagus? Nggak tahu, saya beli timah kok fluxnya ini kayak stok lama nih kayaknya. Timahnya jelek gitu, jadi nggak mengkilap. Kalau kita pengen bagus lagi, kita bisa kasih flux yang seperti ini, kita cocol-cocolin aja di atasnya, terus kita solder ulang, nanti dia bakal jadi bagus. Bismillahirrahmanirrahim, waktunya uji coba. Nggak ada suaranya. Lupa. Tetap yang sebelah kiri yang bunyi, yang kanan masih belum bunyi. Sebentar kita break dulu karena udah banyak banget hal-hal yang membingungkan di sini. Intinya adalah dari ribuan solderan itu harus kita cek satu persatu. Kelihatannya memang bagus, tapi begitu disolderin ulang kelihatan ternyata dia rusak. Setelah disolderin, nggak begitu juga langsung sembuh seperti sedia kala, tapi ada kendala-kendala yang lain. Untuk itu kita tetap kasih semangat buat diri kita sendiri dan kita lanjutkan memperbaikinya. IC JRC 4558 di sini, di master mixer ini panas banget kalau dipegang. Panas. Aturan nggak boleh sepanas itu. Sedangkan yang lain tuh nggak panas sama sekali. Ada indikasi
IC JRC 4558 di master mixer rusak. Panas. Pantesan panas orang waktu tadi nyolderin ulang tuh nggak sengaja kakinya nyambung tuh antara kaki nomor 7 dan nomor 8. Kesalahan teknis. Udah saya benerin solderannya, yuk kita tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sembuh loh. Nah, karena nyervisnya kelamaan dan kecapean, akhirnya sampai nggak nyadar solderan di kaki IC yang harusnya nggak nyambung antara nomor 7 sama nomor 8, nyambung dia gitu. Aturan ampli ini udah sembuh, tapi karena kecapean dan salah solder, akhirnya kayaknya rusak. Padahal aturan udah sembuh, setelah kita lepas solderannya, ternyata sembuh total. Dua-duanya bunyi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku pamit. Sembuh. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.